Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Yuk, kembali lagi bersama kami dari kelompok Sleman. Dan hari ini kami berkesempatan untuk wawancara dengan perwakilan dari Dinas Pariwisata Sleman, yaitu Bapak Muhari dan juga Bu Nyoman selaku Ketua Kepala Bidang Pengembangan SDM dan Usaha Pariwisata. Sebelumnya, perkenalkan saya Kintia Sabita Prasojo. Dan saya Anissa Muktihaji. Dan saya Ilona Indrasta Parahita. Dan saya Adila Putri. Nah, langsung saja mungkin bisa dimulai dengan Mbak Adila. Oke, baik. Sebelum ke pertanyaan pertama ya Pak, Bu. Kabupaten Sleman ini kan memiliki wisata kuliner yang sangat beragam ya, mulai dari kuliner Nusantara ataupun dari kuliner negara-negara lain itu juga bisa ditemukan dengan mudah gitu di Kabupaten Sleman ini. Nah, mungkin Bapak dari Ibu bisa menjelaskan bagaimana sih perkembangan wisata kuliner di Kabupaten Sleman itu sendiri? Ya, terima kasih. Kalau wisata kuliner memang cukup berkontribusi di dalam perkembangan pariwisata maupun PAD-nya Sleman. Nah, kemudian dan itu ada beberapa bukan sektor ya, beberapa sektor kita katakan untuk pariwisata yang kulinernya di Sleman. Ada yang dari usaha jasa kulinernya seperti restoran, kafe, rumah makan, ada catering dan lain-lain. Itu satu, maksudnya usaha jasa. Yang kedua ada lagi desa wisata, ada lagi pusat-pusat kuliner, ada lagi di objek wisata juga ada banyak yang memang menyediakan kuliner. Dan kemudian karena salah satu yang memang permintaan yang sangat banyak, sehingga sangat bertumbuhnya jenis-jenis kuliner yang beragam tadi, itu juga banyak terjadi di Sleman yang ada sekarang. Mungkin Bapak bisa menambahkan sedikit? Atau sudah? Sudah. Lalu lanjut untuk pertanyaan kedua ya Bu. Dinas Pariwisata Sleman ini kan pastinya tidak hanya mengelola mengenai destinasi wisata saja ya, namun wisata kuliner pun juga Dinas Pariwisata Sleman juga mengelola gitu ya. Lalu apa sih Bu, Pak, wisata kuliner yang mungkin bisa menjadi ciri khas gitu atau ikonik dari Kabupaten Sleman itu sendiri? Ya, jadi gini, kita harus pahami dulu bahwa pariwisata itu tidak dengan sektor yang lain adalah pariwisata di Sleman selain sebagai motor penggeraknya perekonomian, tetapi pariwisata itu adalah memberikan nilai tambah dari pertumbuhan perekonomian yang lain. Jadi misalnya nilai tambah itu adalah adanya pusat-pusat kuliner tadi. Sebenarnya kan sudah ada kayak pasar, ada apalagi kayak di objek wisata ada. Nah, itu dengan adanya pariwisata itu kan memberikan nilai tambah. Jadi kalau kuliner cuma dijual kepada orang lokal saja, mungkin juga akan menjadi permintaannya tidak sebesar itu. Dan kayak harganya mungkin juga tidak bisa bersaing. Dengan adanya kemasan pariwisata itu memberikan nilai tambah. Nah, itu yang terjadi di dalam kuliner. Kalau kuliner cuma dijual untuk masyarakat lokal, itu akan berbeda dengan yang dijual dengan adanya pariwisata. Dan sektor itu pun, sektor yang lain pun itu juga sama. Jadi misalnya ada kerajinan atau apa. Kalau kerajinan tok cuman dikonsumsi, kayak misalnya gini, orang bikin anyaman bambu, bikin besek. Kalau nggak ada pariwisata kan cuma bikin besek tok, harganya berapa sih gitu ya. Nah, dengan adanya pariwisata, lalu beseknya itu bisa jadi dijual lebih mahal. Bisa juga nggak cuma dijual, orang datang belajar bikin besek. Walaupun sebenarnya wisatawan juga nggak butuh-butuh banget untuk bikin besek, cuman kan memberikan suatu experience yang berbeda. Itu namanya nilai tambah. Seperti halnya kuliner. Nah, yang dilakukan di Sleman dan juga daerah lain itu kuliner itu sudah ada.
Nah, cuman bagaimana supaya itu bisa menjadi menjadi penggerak pariwisata. Itulah yang digarap oleh Dinas Pariwisata. Seperti halnya mungkin kalau pernah dengar kayak di Sleman itu ada ayam kalasan, itu kan di Kalasan ya, ayam goreng Kalasan, ada jadah tempe itu di Kaliurang, Mbah Sari dan lain-lain gitu kan. Mungkin kalau di barat tadi di daerah Sleman Barat ada welut dan segala macam, ada juga kerajinan yang lain. Nah itu jadi tidak semuanya dikerjakan oleh Dinas Pariwisata. Jadi memang kayak misalnya tadi ayam goreng Kalasan itu yang mengurusi yang supaya itu benar-benar bisa berjalan secara menjadi usaha, itu bareng-bareng dikerjakan oleh misalnya Dinas Perindustrian Perindak, atau mungkin juga Dinas Koperasi itu yang menggarap. Nah setelah mereka siap, itu pariwisata yang masuk, ikut mempromosikan, ikut lalu macam-macam, bisa bikin event, bagaimana mengajak mereka untuk menjadi suatu itu tempat wisata atau menjadi salah satu tempat kunjungan wisata. Itu perannya seperti itu. Itu yang kita lakukan. Kemudian yang lain lagi, kita juga memang sudah konsentrasi kita untuk menjadikan Sleman sebagai salah satu memunculkan wisata kuliner atau sebagai ikonik juga di Sleman. Kita juga sudah mulai bikin event-event terkait dengan kuliner, seperti misalnya saya lupa 2018 atau 2019 kita sudah mulai bikin festival kuliner, sudah dengan mengundang chef waktu itu, Chef Juna yang datang pernah kemarin Chef Anton atau siapa yang terkenal di Jogja. Itu juga kita sudah lakukan hal-hal seperti itu dengan melibatkan restoran ataupun chef hotel yang lain. Kita tawarkan menjadi peserta, kita buat dengan lebih serius, kita besarkan. Nah itu juga salah satu yang kita berusaha lakukan. Ataupun dengan membuat festival kulinernya, dulu seringnya dengan produk-produk legend kita. Jadi kayak tadi ada bebek entok semangat, ada jenang itu, jadah tempe dan lain-lain. Itu kita ajak berpromosi kayak gitu-gitu. Itu kita juga lakukan. Dengan adanya berbagai promosi atau event yang telah Ibu sebutkan tadi, itu meningkatkan daya tarik tersendiri nggak sih Bu untuk wisatawan? Iya. Kalau kita karena memang jadi gini, kita juga punya permasalahan bahwa pariwisata itu kan kalau harus dikerjain semuanya gitu ya. Jadi nggak cuman bikin objek wisata, bikin desa wisata, enggak. Jadi harus bersinergi. Kita harus mempersiapkan bagaimana untuk souvenirnya, oleh-olehnya. Kita kerjasama dengan dinas yang lain. Bagaimana supaya yang namanya orang berwisata, kalau mereka datang kan mereka juga tetap harus makan. Dan makannya kan tidak bisa dikurangi, jadi 1 kali atau 2 kali sehari. Supaya mereka betah, memang harus lebih banyak lagi, lebih sesuai dengan kebutuhan mereka, nggak cuman jenis makanannya tapi juga mungkin tempatnya. Sekarang kan yang banyak berkembang di usaha jasa pariwisata untuk yang kuliner adalah kan tempat-tempat makan yang makanannya cuman kayak gitu, tapi tempatnya yang menjual tempatnya, ambience tempatnya. Dan sekarang sudah mulai juga usaha jasa pariwisata basicnya dari kuliner, mereka membuat atraksi wisata di situ, ada mini zoo-nya, ada taman bunganya, bahkan ada atraksi menyewakan apa dan lain-lain. Itu sudah mulai disiapkan, sudah mulai banyak bertumbuh juga di Sleman sebagai salah satu penguat pariwisata. Gitu. Seperti yang baru grand opening kemarin ya Bu, yang restoran, ada mini zoo-nya, ada tempat di pinggiran sungai yang Obelix Village ya. Itu ya kayak gitu-gitu. Dan kenapa, mungkin kalau pertanyaan berikutnya adalah kenapa jadi banyak yang Sleman yang itu banyak. Padahal di DIY kan juga ada Bantul, ada Gunung Kidul. Tapi yang bertumbuh banyak itu hanya di Sleman sama di kota. Nah itu juga selain memang
demand-nya lagi yang memang sudah tinggi. Di Sleman itu kan perguruan tingginya, di DIY itu perguruan tingginya 80% lebih ada di Sleman. Nah itu kan jadi masyarakatnya, mahasiswanya juga sudah jadi wisatawan karena pendidikan itu juga pariwisata gitu. Sehingga itu dijadikan bertumbuhnya, makanya jenis-jenis makanan di Sleman kan sangat beragam dan sangat sering bergantikan. Iya. Lalu Ibu tadi kan sempat mention ada belut ya Bu. Nah belut kan jadi di Godian itu kan ada sentra olahan belut ya, yang sekarang sudah berubah menjadi apa namanya? Pusat kuliner olahan belut Godian atau PKBG. Nah mungkin itu kan ada sejarahnya Bu, kok bisa dibentuk pusat kuliner olahan belut Godian itu seperti apa? Nah mungkin kalau Ibu bisa tahu, bisa diceritakan sedikit mengenai PKBG ini sendiri. Iya. Sebelumnya saya minta maaf dulu karena itu bukan apa ya, bukan core di kami ya. Jadi itu sudah ada seperti, cuman saya mungkin memperkirakan sesuai dengan kapasitas pariwisata. Dan sedikit pengetahuan saya sebelumnya, setahu saya itu dulu adalah berada di pinggir pasar gitu ya. Jadi itu pasar Godian kan. Nah di halaman depan. Nah sementara kalau seperti itu, jadi kita tahu ya kalau gini, kita kalau mau mendatangkan mendatangkan level tamu yang seperti apa, tarik lagi ke belakang, mau duit yang sebesar yang seperti apa, itu ada runtutannya. Jadi mau bikin rumah makan supaya yang datang banyak bermobil, berarti harus menyediakan apa? Lahan parkir. Lahan parkir dan tempatnya yang sesuai, jadi ada betul. Nah sama dengan tadi, kalau cuma di pinggir pasar, apalagi pasar tradisional dulu ya, kita tahu kondisinya mungkin dari sisi kebersihannya, dari looknya mungkin juga agak kurang kuat di pariwisata. Bahkan orang mau parkir aja susah, sehingga itu menjadi hambatan. Lalu dibuat, itu hanya yang saya bayangkan saja. Dengan dibuat seperti sekarang, orang jadi lebih seneng, lebih mudah ya Bu, lebih mudah, Pak. Segampang itu parkir saja sudah enak. Kalau dulu kan susah mau parkir, parkir saja sudah susah. Kalau parkir susah, yang parkir akhirnya motor. Orang yang punya motor sama orang punya mobil, belanjanya pasti secara logika banyakkan yang punya mobil. Gitu. Nah itu sehingga itu inisiasi oleh pemerintah. Walaupun mungkin kalau boleh kita jujur bahwa belutnya sendiri sebenarnya bukan dari Sleman juga. Belutnya itu saya lupa, tapi dari Jawa Tengah, apakah di daerah barat atau sebelah timurnya DIY, saya lupa. Tetapi yang syukurnya sudah bisa menjadi brand produknya adalah di Godian. Nah itu yang dilakukan. Kemudian kalau dari kami, pengelolaan ataupun pemeliharaan dari sentra belut tadi tidak ada di kami sama sekali. Tetapi kerjasama kami adalah kayak kemarin kita pernah ada diskusi, kita menemukan bahwa kita produk souvenir, produk kuliner khasnya kurang. Kami tidak punya kemampuan untuk bagaimana membuat produk kuliner yang bukan cuma membuat ya, sampai ada tempat kayak tadi misalnya, itu kan macam-macam yang dibutuhkan. Nah itu kita juga menyampaikan kepada dinas yang lain, ayo dong kalau ada produk lain yang memang sudah lebih siap untuk menjadi produk uniknya atau produk khasnya Sleman, nggak tahu makanan, nggak tahu yang lain, ayo kita kerjakan bareng-bareng. Kalau pariwisata tuh butuhnya seperti ini. Nah teman-teman dari Perindak nggak ngerti bahwa orang pariwisata itu butuhnya apa. Nah kita dari pariwisata, kita tuh butuhnya kayak gini, misalnya kayak tarian kebudayaan misalnya. Jogja kan juga pariwisata budayanya yang dibutuhkan. Nah, kemudian ada banyak sanggar tari-tarian sudah banyak. Lalu yang seperti apa yang pariwisata mau? Nah, yang dicari ya Bu. Betul, itu adalah kita memberikan. Saya maunya kalau orang pentas itu jangan lama-lama. Kalau lama-lama orang ditinggal pergi. Jadi orang disuruh duduk nonton, sekarang paling 5 menit udah bosan, udah main HP. Apa yang menarik buat kalian belum tentu menarik buat kami. Jadi pakem-pakemnya mungkin dikurangi. Wah nggak bisa pakemnya, ya nggak bisa kalau gitu. Nanti masa orang wisatawan kan harus ada yang yang menarik, ada berubah-berubah, jadi nggak terus-terusan. Ya
Ya, kayak gitu. Monoton lah ya. Nah, itu ya kita dari pariwisata sudut pandangnya seperti itu. Ayo dipersiapkan, yang sudah siap kita hire atau kita buatkan, bukan hire, kita buatkan pementasan atau apa misalnya seperti itu kerjasama kami dengan OPD yang lain. Jadi kayak mau bikin pasar wisata sebentar, pasar wisata maunya seperti apa, tamunya sopo. Jadi itu harus target pasarnya ya. Kalau mau mengarah anak-anak muda ya jangan dibuatin yang dijual budget. Makanan kekinian ya. Kalian nggak mau datang. Tapi kalau disiapin sekarang ada matcha, ada Thai tea, ada apa itu ya kalian datang, walaupun kan orang tua juga kepengen apa gitu ya. apa Nggak ada budayanya, nggak ada rasanya. Tapi itu tadi makanya kita yang mengarahkan bahwa yang mau disasar siapa, umur berapa, terus apa yang harus disiapin. Nah itu kita kerjasamanya dari situ. Dan kami juga memang menyampaikan bahwa kita butuhnya yang begini dong, dong disiapin dong. Karena kita targetnya di kita wisatawan harus sekian, spending money harus sekian. Ya itu kalau mau spending money nggak ada yang dibuang kemana nih duit nih kan. Gitu. Kalau wisatawan juga misalnya suruh belanja masuk ke pasar kan nggak mau. Jadi harus ada yang mau ngarah, yang mau duit yang gede dibuatin yang lebih mahal, yang ini juga ada dibuatin itu bentuk pembagian tugas kami di Pemdanya. Baik Bu, apakah dengan adanya pusat kuliner Belut Nggodean ini sendiri dapat meningkatkan wisatawan yang tertarik dengan kuliner yang ada di Nggodean di Kabupaten Sleman ini sendiri, Bu? Mesti iya. Dan gini, karena memang karakteristiknya wisatawan Indonesia itu kan beda sama luar mancanegara ya. Kalau wisatawan lokal itu yang berangkat satu orang, pulangnya bawa oleh-olehnya kan nggak cuma buat satu keluarga ya, bila perlu sekampung satu RT dapat semua. Pasti bawa oleh-oleh. Nah, artinya mereka punya kebutuhan itu. Kalau nggak disiapin, mereka belanjanya di tempat lain. Nah, dengan adanya belut, ada lagi nanti apa yang lain, itu akan membuat wisatawan lebih senang. Jadi contoh simpel aja, ini bisa dianalogkan ke kuliner. Kenapa? Kalau mau dilihat potensi, ini dari orang Jogja semua nggak? Iya. Orang Jogja semua. Iya. Okay. Sleman semua. Asli Sleman semua. Kalau boleh jujur, saya orang Bali. Objek wisata di Sleman itu tidak cukup sebenarnya. Maksudnya bukan tidak cukup, tidak ada yang istimewa sekali. Kita tidak di Sleman tidak ada danau yang besar, air terjun nggak ada, pantai nggak ada, gua yang besar bagus nggak ada semua. Tetapi kenapa pariwisatanya bisa kuat di sini? Sementara kalau mau jujur, tempat-tempat yang saya sebutkan tadi di luar Sleman sangat banyak. Di Jawa Tengah lebih bagus lagi, di luar Jawa lebih banyak lagi. Kenapa di sini yang kuat? Itu pertanyaan besar. Salah satunya adalah memang kayak Sleman, Jogja, DIY sudah kayak Bali kedua dulu. Kalau sekarang mungkin sudah keberapa gitu ya. Artinya memang wisatawan sudah ada. Tapi kalau wisatawan sudah ada, tidak ada pertumbuhan yang lain, itu juga tidak bisa orang datang ke sini sering-sering. Yang kelebihannya daripada daerah lain di Sleman adalah objek wisatanya itu banyak, walaupun tidak begitu bagus. Jadi orang zaman sekarang kan itu traffic itu masalah utama ya, di mana-mana. Kalau orang jauh-jauh, orang punya liburan cuma dalam seminggu 1 atau 2 hari. Kalau 1 atau 2 hari dia datang dari jauh-jauh, dapatnya cuma satu objek, satu tempat wisata, satu tempat makan, kira-kira menarik nggak? Tidak. Datangnya cuma sekali. Iya. Saya beli tiketnya, sewa mobil dan lain-lain segini, kok saya cuma dapat satu tempat gitu ya. Nah, kelebihannya di Sleman adalah kita punya banyak dan itu deket-deket, sehingga orang mau datang lagi. Memangnya tempat yang sebagus kayak di mana? Merapi
nggak ada di tempat lain. Banyak juga. Tapi kenapa yang di sini? Karena orang datang ke sini, ke Jogja itu, jadi banyak alasan kan kemudian mau ngantar anaknya pendidikan satu. Nanti satu hari kan bisa, satu hari itu bisa dapat, mau dikali orang aja sudah, itu banyak banget yang bisa didapatkan. Belum nanti kalau mau di daerah Prambanan juga banyak. Ada Breksi, ada nanti agak Candi Ijo, Prambanan, Candi Ratu Boko, Lava Bantal dan lain-lain. Nyebrang sedikit sekali nanti ada Ngelanggeran, ada apa. Tapi kalau Anda start dari Ngelanggeran, dapatnya pantai. Jarak dari sini ke pantai nggak bisa 1 jam sekarang. Sampai 2 jam. Kalau bulan ini Desember, jangan weekend, jangan coba-coba ke pantai. Cuman dapat berapa, nah itu tadi. Dan kemudian sehingga banyak yang berputar, sama dengan kuliner. Nah kuliner itu di Sleman juga sama, dengan banyaknya pilihan, orang akan semakin lama stay di sini. Dan itu yang menjadikan juga investor banyaknya mengejarnya untuk memunculkan usaha-usaha itu di Sleman. Banyak sekali, kayak Obelix, kayak itu kan baru. Sebentar lagi ada apa lagi di daerah sebelahnya SCH, nanti ada apa lagi, itu sudah mau banyak yang mengejar kalau untuk kuliner. Jadi konsepnya seperti itu. Apakah ini berpengaruh? Sangat berpengaruh. Sehingga kami pun berusaha untuk meminta dari dinas lain, ayo dong, apalagi nih, kami butuh nih untuk kuliner, untuk souvenir dari wisatawan kami biar makin kuat nih. Dan kami tidak bisa mengerjakan sendiri, kami nggak bisa melatih masyarakat untuk ayo dong bikin jenang biar bagus, dibungkus biar apa, kan bukan kewenangan kami. Itu lebih ke dinas ke Perindak dan koperasi. Tidak seperti itu. Untuk selanjutnya ya Bu, seperti yang kita ketahui kan tadi pusat kuliner Belut Ngodian kan awalnya berada di halaman Pasar Ngodian ya Bu. Betul. Lalu direlokasikan atau dipindah karena lahan parkir yang kurang dan menimbulkan kemacetan gitu ya Bu. Lalu dipindahkan ke area daerah Sidoagung. Jadi kayak pusat kuliner Belut Ngodian menjadi tempat yang lebih luas begitu Bu. Itu terkait dengan relokasi tersebut, apakah pernah ada penolakan dari pedagang itu sendiri atau pernah ada hambatan yang pernah terjadi Bu? Saya kurang tahu, tetapi biasanya itu pasti ada. Pasti ada. Yang namanya orang sudah di zona nyaman itu kan kita sering dengar ya. Nggak usah jauh-jauh, nunjuk ke diri sendiri aja. Kalau sudah nyaman di sini, suruh nyoba yang baru gitu. Aduh, kayak susah. Berkali-kali pindah gitu ya Bu ya. Ya, itu pasti ada. Pasti. Baik, untuk yang selanjutnya, apakah dari awal pengoperasian atau pembangunan pusat kuliner Belut Ngodian ini hingga saat ini apakah sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan? Saya kurang tahu juga ya, tetapi kalau sekarang kan sebenarnya nggak cuman kalau berjalannya sih berjalan, saya yakin berjalan. Cuman memang kemarin karena pandemi juga itu perasa banget. Ya. Tetapi kita beruntungnya kita ada di Sleman, ada di DIY kan, artinya masalah transportasi, masalah teknologi tidak ada masalah. Jadi itu berjalan. Tapi walaupun sebenarnya cukup terasa kemarin pas pandemi. Apakah itu sudah berjalan? Iya. Cuman kalau kami dari sudut pandang pariwisata ya tetap masih sangat butuh pembenahan lagi supaya lebih menarik lagi gitu. Kalau kami lihat kan setelah direlokasi itu malah menjadi tambah lebih sepi ya dari yang sebelumnya di halaman depan pasar. Itu yang kita ikoniknya itu ikoniknya seperti berkurang gitu. Betul. Ya itu memang ada, makanya sebenarnya butuh pendekatan lain lagi ya. Jadi kalau kami dari sudut pariwisata memang itu tidak sesimpel itu gitu. Nah, sebenarnya mungkin bukan cuman karena dia dipindah ya. Sekarang itu saya jenengan pernah ke Bali enggak?
Pernah. Dulu ada pasar Kumbasari, ada pasar apa yang yang isinya baju-baju yang baru-baru ini juga direlokasi kan Bu? Iya, direnovasi jadi yang di tempatnya lebih Gianyar baik, itu. lebih bersih gitu. Nah itu juga Sukawati, itu juga perubahannya juga, ya walaupun itu sudah sangat lama tidak ke situ, tetapi itu ada perubahan dengan karena gini, itu permintaan, jadi tetap yang masuk ke situ pasti berkurang jauh daripada dulu. Saya sendiri, saya dulu punya orang tua saya punya di pasar Kumbasari di Denpasar, itu dulu kan wisatawannya banyak sekali, itu sekarang sudah sangat sedikit, sama gitu. Itu perubahan terjadi karena macam-macam. Faktornya beda-beda ya Bu? Beda-beda, tidak sepenuhnya. Pusat-pusat kuliner itu juga pusat oleh-oleh terutama itu berhubungan dengan masalah siapa yang akan membawa tamu ke situ. Tamu bis, yang pegang peran siapa? Yang sekarang di Jogja banyaknya kan tamu dengan bis ya. Tamu dengan bis yang memegang peranan siapa? Agennya, sopir bisnya, travelnya. Lah itu yang dipegang oleh beberapa usaha-usaha atau katakanlah tempat pusat oleh-oleh. Makanya juga sering kita temui juga rata-rata kayak travel agent atau kayak bahkan guide-nya udah punya link-linkan sama pusat oleh-oleh seperti itu ya Bu. Makanya bawa tamu-tamunya ke sana. Nah, kami tidak menyalahkan itu masalah bisnis ya. Supply and demand dan macam-macam. Nah, sebenarnya ada juga strateginya yang lain, misalnya kalau saya sih dengan situasi adanya seperti tadi, karena kalau kalau dari produk mungkin masih butuh juga variasi produk ya toh, jenengan kalau misalnya disuruh makan sekarang, nggak usah, saya nggak bilang ke kalian, boleh jujur, perubahan jenis makanan yang tren di Jogja itu sangat cepat. Iya benar. Thai tea berapa lama sekarang sudah berubah. Biasa. Bubble tea Sudah mulai boba juga sudah mulai tidak menarik lagi. Sekarang coklat. Kuliner yang lain juga sama. Nah, bagaimana supaya orang bisa bertahan di situ? Harus variasinya dikuatkan, promosi. Nah, itu yang masih belum juga, masih sangat dibutuhkan. Satu, variasi promosinya juga. Nah, promosi ini teman-teman dari Perindak mungkin atau bukan dari UMKM-nya itu sendiri belum paham dengan itu, bahwa promosi itu butuh biaya, butuh strategi, itu satu. Kemudian juga tadi bagaimana supaya misalnya travel agent mau bawa ke situ, ya mungkin dengan sistem pembayarannya harus yang menyatu, atau ada bagaimana supaya ada fee juga ke yang membawa pengunjung ke situ sehingga mereka jadi seneng gitu ya. Tetap aja kalau saya ke situ saya dapat fee, sini saya nggak dapat apa-apa, pasti pilih yang dapat fee ya Bu ya. Itu yang dapat fee itu bukan berarti harga mati, lalu kita tidak bisa, sebenarnya bisa juga itu di apa. Dan itu memang akan lebih gampang kalau yang ada pengelolanya di situ, memang ada organize-nya yang di pasar tadi untuk menyelesaikan masalah itu. Oke, kita lanjut ya Ibu. Jadi setelah melihat perkembangan atau kondisi PKBG pada saat ini, ada nggak sih Bu kayak usaha promosi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata untuk meningkatkan jumlah pengunjung atau jumlah penjualan seperti itu? Di sananya, PBG-nya. Kalau kami sih ada. Jadi dengan tadi yang saya katakan festival kuliner tadi, itu juga adalah yang kita lakukan salah satunya dari Dinas Pariwisata. Kita juga kayak festival kuliner kita bikin itu ikut mempromosikan dibawa ke situ, ikut ditampilkan sebagai ada standnya, kita biayai juga. Kemudian yang lain adalah saat kita pameran-pameran keluar, itu produk juga sering kita bawa. Jadi ada batiknya kita, ada salak yang kita bawa, ataupun juga belut tadi
untuk kita bawa, untuk kadang kita menjual atau mungkin sebagai produk apa namanya biar dicicipin sama pengunjung pada saat pameran, itu juga ya. Itu ada. Ataupun kita juga membuat video-video promosi, kayak saya lupa pernah juga ada itu dimasukkan juga, itu bentuk-bentuk promosi walaupun tidak secara khusus PUB apa tadi yang pusat PPG-nya bukan khusus tetapi produk belutnya produk keripik apa namanya keripik atau apa sih namanya keripik belut itu yang kita promosikan bukan tempatnya. Untuk lokasi pusat kulinernya sendiri ini kan sekarang ada di Sidoagung ya Bu. Iya. Nah, menurut Dinas Pariwisata Sleman saat mungkin mengetahui rencana pembangunan atau saat sudah dieksekusi dan sudah jadi PKBG-nya, itu menurut Dinas Pariwisata lokasinya itu sudah termasuk lokasi yang tepat untuk wisatawan belum sih Bu? Sebenarnya nggak apa-apa sih ya, karena sekarang itu apa namanya kita juga sedang mengarahkan ataupun berusaha untuk penguatan pariwisata di sisi barat Sleman. Karena masalah besok mau jalan tolnya kan lewatnya di situ. Dan bandara sudah di barat juga. Jadi supaya kita tidak cuma dilewatin doang, kita emang harus ada penguatan di situ. Saya kira itu tidak masalah, cuma memang nanti juga perlu disinergikan dengan jalan tolnya, dengan exit jalan pasti sudah disinergikan kalau itu, sehingga nantinya itu akan lebih kuat. Cuma nanti yang dibutuhkan lagi adalah promosi di apa namanya baliho ataupun di dekat-dekat di jalan tol yang mau masuk sekitaran situ harusnya juga nanti Mungkin bukan dari di awal video tadi sempat dimention tentang kalau Dinas Pariwisata itu mengadakan festival-festival jajanan untuk membantu mempromosikan. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya nih ya Bu, kan kita sempat ada pandemi. Apakah kira-kira festival itu tuh bakal dilaksanakan lagi di waktu mungkin deket-deket saat ini, waktu sudah kan ini pandeminya udah mulai melonggar ya Bu ya. Mungkin apakah ada rencana untuk dilakukan lagi festival-festival jajanan tersebut? Iya, kebetulan memang tahun 2020-2022 masih belum ada. Ya harapan kami sih tetap harusnya diadakan lagi gitu, karena apa namanya itu penting banget gitu ya. Jadi kita harus selalu, karena yang namanya promosi kan nggak cukup cuma sekali terus dibiarin gitu kan pasti nggak itu. Ya. Saya yakin jika anggaran memungkinkan kita akan selalu mengadakan. Karena kami juga memang memilih, kita agak serius dengan misalnya sport tourism. Kita juga ada beberapa event kita yang memang benar-benar masuknya ke ranah sport tourism, kayak Tour de Prambanan, Tour de Merapi, Seman Temperlan, jelajah wisata. Itu kan salah satu sekian dari event-event yang kita laksanakan untuk penguatan pariwisata sportnya itu juga. Nah dengan kuliner juga iya, kami selain ada festival tadi, sebenarnya pendampingan kami juga masuk ke ranah itu juga. Jadi misalnya di objek wisata kan ada banyak orang jualan nih. Nah itu juga kita juga adakan kayak pelatihan mereka supaya mereka lebih menarik makanannya, lebih hygiene, lebih enak. Itu beberapa seperti di Kaliurang, di Breksi, di beberapa tempat yang lain kita juga suka ada pelatihan dengan melibatkan praktisi-praktisi terkait. Jadi supaya mereka makanannya beragam, sama-sama jual soto ya. Kayak mana tuh caranya bikin soto yang benar, ada rasanya, lalu looknya biar bagus, itu biar kita lakukan. Wisatawan tuh harus seperti apa gitu ya? Betul, itu kita lakukan juga. Kemudian kayak di desa wisata kami juga ada pelatihan, bahkan pendampingan supaya memunculkan produk unggulannya, kuliner unggulannya itu juga kita lakukan kemarin di Tunggul Arum, sampai kita minta outputnya sampai mereka bikin olahan salak misalnya. Itu didampingi oleh dosen UNY, dan kebetulan beliau memang sangat concern juga di masalah itu, dengan sampai produknya itu bisa dijual. Jadi nggak cuman menjadi produknya desa wisata, tapi juga jadi rutin sudah
dipasarkan di luar, itu kita juga lakukan. Lalu yang tahun ini barusan sebulan kemarin pelatihan untuk teman-teman dari desa wisata masalah hygiene dan displaynya atau apa produk makanan sampai sertifikasi. Teman-teman yang ikut pelatihan kita sertifikasikan uji kompetensinya dia untuk masalah kuliner tadi. Itu salah satu bentuk yang kita lakukan juga untuk penguatan kuliner. Lalu kepada teman-teman dari yang kemarin sudah itu masalah kuliner adalah teman-teman dari jasa catering. Itu kita juga adakan pelatihan sampai uji kompetensi. Kalau teman-teman yang dari restoran kemarin juga ada, tapi saya lupa tahun berapa itu sampai uji kompetensi. Tapi mungkin kalau nggak salah yang kitchen atau yang front office-nya. Jadi kita berusaha juga. Yang baik itu yang di industri atau usaha jasa pariwisata, tapi yang UMKM. Jadi nggak restoran yang besar ya kita nggak kasih pelatihan lah, kan mereka juga jauh lebih mampu gitu ya. Itu kita adakan pelatihan juga supaya mereka benar-benar lebih bagus gitu, bisa produknya lebih terstandar. Jadi kami juga lebih bisa mempromosikan teman-teman desa wisata juga iya. Jadi ada banyak hal yang kita berusaha lakukan supaya lebih kuat lah. Mungkin yang seperti kita ketahui ya Bu, kan baik wisata kuliner maupun wisata lainnya yang ada di Sleman ini kan banyak dan beragam. Mungkin ada nggak sih Bu dari Dinas Pariwisata Sleman sendiri menyediakan fasilitas bagi wisatawan kalau semisal kita mau cari wisata di Sleman nih, kita harus bukanya apa? Mungkin ada web atau fasilitas gitu Bu dari Dinas Pariwisata Sleman? Ada webnya Wisata Sleman, ada IG-nya juga Wisata Sleman juga, ada Facebooknya juga sama. Jadi memang sosial medianya lengkap ya Bu? Ada. Sudah menjangkau segala umur juga ya, terutama orang tua masih suka menggunakan Facebook. Iya, Facebook masih ada, yang IG juga ada. Gitu. Kita juga berusaha untuk lebih mendekatkan kepada kebutuhan. Oke, mungkin boleh nih Bu closing statement-nya. Kenapa sih orang-orang tuh mungkin wisatawan yang ada di luar sana harus berkunjung nih ke Sleman? Ada apa sih di Sleman yang kita harus ke sana nih gitu? Mungkin boleh Bu diberikan closing statement-nya. Ya, terima kasih. Kalau saya datang ke Sleman, ada banyak pilihan, ada banyak hal yang bisa kita lakukan, kita nikmati, kita rasakan. Saat ini kalau kita punya kendala masalah traffic. Nah, kami di Sleman itu berusaha membuat dalam satu hari ada tempat-tempat yang kita bisa kunjungi dalam satu hari bisa lebih dari 3 tempat. Kayak di kawasan di daerah utara Sleman, di daerah timur, tadi ada Candi Prambanan dan lain-lain, ada Breksi, ada Ratu Boko, ada Lava Bantal, ada lagi Kali Opak 7 Bulan dan lain-lain. Kalau di Sleman Tengah seperti kawasan Melati, Depok, dan Sleman dan Gamping itu banyak wisata kulinernya. Mau yang nyari apa saja bisa, wisata belanjanya juga iya. Sleman itu betul, mall itu adanya di DIY itu ada di Sleman sama kota. Di Sleman itu ada 6 kalau tidak salah ya. JCM, SCH, Hartono Mall, Ambarukmo Plaza itu di Sleman. Terus yang besar semua sahabat. Sebelah timurnya itu yang di Ring Road itu apa namanya? Bukan Ring Road, Jalan Solo. Lipo. Yang dulunya Transmart Mas Buarjo. Lipo itu kota. Lipo itu kota. Udah lewat ininya. Ada 5 apa 6 tadi? 5 ya. Bioskop juga ada 6. Bioskop besar di sini ada di SCH, ada di JCM, ada di Amplas, ada masing-masing Trans juga ada. Iya, lengkap. Kebanyakan di Sleman ya teman-teman. Jadi mau cari apa saja itu sudah lengkap. Dalam waktu yang tidak usah jauh-jauh, waktu tidak terlalu lama. Kelebihan yang lain adalah akses jalannya
boleh dibuktikan Mudah. Sangat sampai mudah, ke ya. pojok-pojok di Turi itu jalannya masih halus Iya. dan sangat enak untuk dilewati. Ada banyak shortcut, ada banyak. Jadi saya sangat menyarankan biar nggak nyesel datanglah ke Sleman. Selalu ada objek baru. Iya. Makanya guys, ayo berkunjung ke Sleman, banyak yang menarik loh. Kulinernya sangat beragam, banyak Semuanya destinasi beragam. wisata, semuanya ada di Sleman. Oke, mungkin itu aja teman-teman bincang-bincang kita pada pagi hari ini bersama ketua dari Kepala bidang pengembangan SDM dan usaha pariwisata. Mungkin sampai bertemu di video selanjutnya bersama kami kelompok Sleman. Teman-teman. Sorry, I ain't got no money. I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna. I ain't giving you $1 this time. I ain't gonna run away. Halo semuanya, jadi kita hari ini mau ngelanjutin wawancara kita bersama salah satu ketua paguyuban yang ada di Pasar Belut Godean bersama Ibu Parjiam. Mungkin selanjutnya Adila langsung boleh nih pertanyaannya. Jadi Ibu ke pertanyaan pertama. Mungkin kan di sini banyak ya Bu teman-teman di rumah nih yang belum tahu gimana sih sejarah kok bisa ada Pasar Belut Godean itu seperti apa gitu kan. Dan mungkin dari Ibu bisa menjelaskan mengenai sejarah gimana sih kok bisa jadi ada Pasar Belut Godean. Sedikit saya ya Mbak ya. Soalnya kan saya juga cuma penerus ya. Jadi saya sedikit tahu lah. Sebenarnya Pasar Belut itu usaha turun temurun Mbak dari Ibu. Nah, ini sebenarnya kan dulu kan pengrajin belut itu kan cuma satu keluarga. Jadi ini masih keluarga besar gitu loh. Sampai sekarang masih, cuma sekarang memang sudah ada beberapa dari teman kita yang dari luar, istilahnya yang bukan kerabat lagi seperti itu. Karena dulu kan omset belut itu kan lumayan. Awalnya itu cuma 2 orang dari Bude sama dari Bude ya 2 orang, terus turun ke adik-adiknya. Nah setelah itu baru ke anak-anak. Kebetulan saya keturunan yang sudah ke generasi ketiga. Iya. Seperti itu, kurang lebihnya seperti itu ya. Lalu gimana sih Bu respon masyarakat sekitar ketika mereka tahu kalau mau ada dibangun Pasar Belut Godean ini? Apakah dulu awal-awal tuh sempat ada penolakan dari mereka atau justru malah sejak awal mereka udah mendukung 100% gitu? Ya. Sebenarnya dulu itu kan pedagang keripik belut itu kan di depan Pasar Induk Mbak, yang di pinggir jalan itu, ya. Itu kan dulu pertamanya di situ. Cuma dengan berjalannya waktu kan, kalau pas hari pasaran itu kan jalannya bikin macet karena omset belut kan lumayan Mbak. Terus nggak ada tempat parkir. Nah sementara dari Disperindak sendiri menginginkan tempat yang lebih bagus, lebih luas. Terus itu dibikinkan tempat di sini khusus untuk keripik belut. Nah, sebenarnya sewaktu mau dipindah itu nggak ada rekomendasi ke pedagang dari dinas sendiri seperti itu. Jadi tahu-tahu itu sudah dibikin tempat sini, jadinya nggak nggak dikasih tahu. Betul. Maunya pedagang itu ya seperti apa? Jadi cuma satu pihak gitu. Iya, jadi nggak ada komunikasi sama pedagang seperti itu. Tahu-tahu kan pasarnya udah dibangun seperti ini. Sedangkan menurut kami posisi pasar ini kan salah karena membelakangi jalan raya ya Mbak ya. Iya, membelakangi. Menghadap ya. Betul, nggih. Harusnya kan menghadap ke jalan raya. Tapi ini malah membelakangi nggih, menyampingi nggih. Seperti itu. Iya. Terus dari pedagang sendiri sebenarnya awal-awal pindah sini itu agak kurang setuju ya karena omset kita kan menurun. Terus kita ada pembicaraan ke Disperindak itu minta gimana caranya biar omset kami pulih seperti waktu di depan pasar. Karena alhamdulillah dulu waktu di depan pasar itu omset kita lumayan bagus. Setelah dipindah sini kurang lebih 50% yang hilang ya, dan semakin lama semakin menurun sampai saat ini. Nah itu tapi permintaan dari pedagang itu ternyata sama Disperindak itu kurang direspon seperti itu. Sebenarnya
dari dinas sendiri sudah pernah mengadakan event di sini Mbak, udah beberapa kali seperti ada event apa ya, mewarnai, menggambar itu. Cuma kok masih kurang, betul. Tapi masih kurang menarik konsumen ya. Iya, seperti itu. Lalu bagaimana sih Bu, partisipasi masyarakat sendiri ya untuk bisa lebih mengembangkan Belut Pasar Gorian ini? Masyarakat pedagang atau masyarakat sekitar? Masyarakat sekitar dan juga pedagangnya. Kalau masyarakat sekitar mungkin nggak ada pengaruhnya ya Mbaknya. Tapi kalau dari pedagang sendiri itu kita coba mencari peluang yang lain. Istilahnya kita harus nggak cuma jaga di sini gitu loh. Kita harus betul gimana caranya bisa omset kita bisa kembali seperti waktu dulu, seperti itu. Ya karena nyun sewu, karena pedagang belut itu banyak yang gaptek ya Mbak ya. Hampir 90%. Jadi masih penjualannya konvensional. Iya. Jadi ya Mbak ya. Paling kalau lewat HP paling cuma lewat IG atau status gitu. Kalau yang misalkan penjualan online itu memang kami belum menguasai. Sudah pernah ada pelatihan cuma nggak berlanjut. Itu. Bisa dibantu dari promosi dari pihak luar juga ya? Iya, sebenarnya bisa. Dulu pernah juga dari mahasiswa UGM, saya lupa namanya. Cowok ya kalau nggak salah. Faisal Wisnuaji bukan Bu? Kalau nggak salah ya, lupa saya. 2 orang. Oh iya. 2 orang kesini. Itu pernah mau itu membantu pemasaran lewat online. Cuma kelanjutannya saya kurang tahu karena nggak ada komunikasi lagi. Seperti itu. Lalu kalau bisa dilihat tuh rata-rata pengunjung yang datang ke sini setiap harinya tuh berapa Bu? Kalau pengunjungnya itu nggak tentu Mbak. Cuma kalau mungkin pas hari liburan atau lebaran itu banyak, lumayan. Cuma kalau hari-hari biasa gini mungkin ramainya cuma hari Sabtu sama Minggu. Kalau hari-hari biasa ya jenengan lihat sendiri kan sepi, jarang pengunjung. Kalau tahun baru itu sebelum pandemi itu lumayan Mbak. Cuma kemarin ada pandemi itu sepi. Iya. Biasanya tuh jam-jam berapa ya Bu? Misalnya kalau sempat ramai gitu, misalnya Natal atau tahun baru gitu, biasanya ramainya tuh di jam-jam berapa? Oh biasanya agak sore Mbak malahan. Agak sore habis asar itu kebanyakan. Cuma kadang kalau pas Desember itu kan biasanya kalau nyun sewu kalau orang Nasrani dari mana itu? Kulon Progo itu Mbak? Gunung Gunung Sempu. Itu biasanya agak siang ada rombongan. Makan rombongan itu. Iya, itu yang ada Bunda Maria itu loh. Gitu. Kalau hari-hari biasa ya cuma kayak gini keadaannya, kondisinya sepi. Paling hari Sabtu Minggu tuh agak lumayan. Iya. Kadang kalau hari Minggu memang ada rombongan juga, ada bis gitu. Jadi kan oh iya Bu, jadi kan dulu kan memang pedagang kuliner belut ini kan ada di depan pasar Godian itu ya Bu, lalu dipindahkan dan direlokasikan ke di sini di daerah Sidoagung ini. Nah itu kira-kira kebijakan dari pemerintah yang penindak itu sendiri itu kira-kira tahun berapa Bu? Itu. Pokoknya pindah sini itu udah kurang lebih 8 tahun Mbak. Jadi kan berapa? Berarti 2013-an. Kurang lebih ya. Udah kurang lebih 8 tahun pindah ke sini. Dan semenjak pindah ke sini kan memang omset kita semakin menurun itu tadi. Itu jadi kebijakan yang sudah ditetapkan dan harus diikuti oleh semua pedagang gitu ya? Iya. Dan kita nggak bisa istilahnya kita misalkan ada permintaan ke dinas Pak nyuwun tulung dibikin kayak gini biar menarik pengunjung itu tapi dari Disperindak sendiri kayaknya kurang merespon apa gimana, nggak ada tindak lanjutnya seperti itu Mbak, cuma ya seperti itu tapi nggak ada kelanjutannya seperti itu. Itu pernah ada konflik yang memicu jadi pedagang itu ada yang menolak gitu nggak Bu? Jadi kayak nggak mau dipindah, jadi tetap kekeh mau di sana terus jadi sebenarnya awal-awal itu ada Mbak, cuma kan ini kebijakan dari dinas kalau misalkan ada yang nggak mau dipindah silakan keluar dari pedagang. Seperti itu. Nggak salah ya. Iya. Jadi tidak mau. Pakai kan makan buah si malakama ya. Kalau kita nggak mau maju, ya udah lapak kita hilang dan kita nggak bisa jualan lagi di situ. Mau maju gini keadaannya Dan dulu sempat Mbak ya, ada
sebelum kita dipindah ke sini memang pedagang yang di dalam pasar itu sempat demo juga. Demo karena apa Mbak? Minta apa ya? Pedagang belut itu dipindah tempat atau dimasukkan jadi satu di dalam pasar gitu loh. Tapi kebijakan dari dinas sendiri akhirnya dipindah ke sini, direlokasi gitu. Kira-kira ada solusi nggak Bu dari pemerintah sendiri untuk mengatasi ini semua? Jadi ada konflik tadi, ada pedagang yang menolak seperti itu. Ada tahap penyelesaiannya nggak sih? Nggak ada. Mediasi. Nggak ada. Cuma ya mau gelem ra gelem ngono kuwi. Ya, seperti itu. Aturannya mau nggak mau harus kita kan cuma istilahnya cuma apa ya Mbak? Kayak saya kan cuma pedagang kecil. Gelem ya lakonan ra gelem ya silahkan cari tempat yang lain. Seperti itu. Jadi kalau itu sepihak gitu. Iya. Kalau misalkan ada yang makanya kan semenjak pindah sini Mbak, ada banyak dari beberapa teman itu yang cari tempat lain, istilahnya cari kontrakan kios gitu loh Mbak. Ada yang kembali, sebenarnya kan dulu awal-awal memang perjanjiannya keripik belut dipindah sini semua, terus di pasar induk itu bersih dari keripik belut, seperti itu perjanjian awalnya. Tapi dengan berjalannya waktu sekarang di pasar induk pun banyak sekali yang jual keripik belut, jadinya di sini kan gimana mau hidup ya. Seperti itu. Kalau yang di pasar induk tuh berarti di dalam pasarnya Bu? Di dalam ada, di kios yang luar-luar itu ada. Oh, jadi masih ada yang jualan ya Bu? Masih. Nah makanya kan di sini mau gimana mau hidup pasarnya, sedangkan di pasar induk yang dulunya memang tempat kami, di situ sudah tersedia. Karena rata-rata orang tahunya tuh ya di sana. Iya betul. Dari dulu tahunya di sana, jadi jarang orang tahu dipindah Iya, ke sini. kalau orang apalagi yang dari luar kota itu kan nggak tahu Mbak kalau boleh dipindah sini. Iya. Nah, dari luar kota ya tahunya langsung di ke pasar induk. Godean. Iya, seperti itu. Lalu pemerintahnya sendiri gimana Bu menanggapi kejadian tersebut? Nggak ada respon. Kita sudah laporan ke lurah pasar. Nah itu nggak ada jawaban. Katanya cuma ya besok saya istilahnya masalah saya clearkan Mbak, seperti itu, tapi nggak ada kelanjutannya. Iya. Terus kita kan sekarang di sini kan ikut UPP ya Mbak ya. Kita sudah lapor ke kepala UPP juga, Pak, kenapa di pasar induk sekarang ada keripik belut? Dulu perjanjiannya kan nggak ada. Kita mau dipindah karena di pasar induk harus bersih dari belut. Tapi sekarang ada itu, baiknya gimana Pak? Dari Pak Kepala UPP juga nggak ada tindak lanjut. Cuma ditampung. Kalau kesah kita itu cuma ditampung gitu loh Mbak. Tapi tidak ada respon yang nggak ada. seperti Iya. apa? Belum ada. Tapi kalau untuk kelompok paguyuban belutnya ini sendiri, apakah pernah yang benar-benar datengin dinas lalu Pak ini gimana ya Pak? Sudah sering. Ya, bahkan kita dulu sudah pernah menghadap Pak Bupati Pak Sri Purnomo juga. Sewaktu beliau masih menjabat, sekarang kan istrinya. Kita pernah 2 kali atau 3 kali kita sowan minta gimana caranya. Lah Pak Bupati sendiri cuma ngasih itu tadi, dibikin event biar mendatangkan pengunjung seperti itu. Ya pengunjung banyak pas ada event itu aja, tapi setelah event selesai ya udah kembali seperti semula. Iya betul. Jadi yang ada di pedagang belut yang ada di pasar induk itu masih satu ini nggak sih atau beda? Masih satu kerabat atau beda dari luar gitu? Karena kan ada juga yang masih kerabat dari sini, karena kan di sini memang sepi Mbak. Kalau kita cuma jaga di sini saja kan otomatis kita juga omsetnya nggak bisa jalan. Seperti itu. Tapi ada juga yang setoran dari luar Mbak. Jadi yang masuk ke dalam pasar itu kebanyakan setoran. Ada yang dari Klaten, ada yang dari teman kita. Seperti itu. Berarti nggak semuanya dari Godean gitu? Enggak. Sekarang udah ada dari Klaten yang nyetorin ke pasar Godean. Dan itu pun kalau memang dari dulu ya Mbak ya, kalau harga belut itu kan kalau dari Klaten memang lebih murah. Karena kalau menurut kami karena kualitasnya yang berbeda. Karena dari keripik belut dari Klaten itu kalau misalkan dijual di sini kurang laku. Mungkin rasanya ya. Yang sudah ada ciri khasnya ya. Iya, yang sudah terbiasa makan belut sini kalau dikasih yang dari Klaten enggak mau. Udah tahu Gitu. bedanya Iya. rasanya. Itu. Berarti mungkin bisa saya dan kelompok saya simpulkan tuh relokasi tempat ini masih kurang cocok ya Bu ya kalau untuk wisatawan.
itu karena dari pemilihan lokasinya sendiri, lalu tidak adanya jalinan hubungan antara paguyuban dengan pemerintah seperti itu ya. Sebenarnya hubungan paguyuban sama sama dinas apa tuh sama pemerintah daerah sini juga baik Mbak. Cuma itu tadi kurang tanggapan. Hanya sekedar ditampung. Betul. Ya. Jadi kalau kesah itu kita kalau kesah ke misalnya ke pihak pemerintah daerah sini ya, daerah Sidoagung ini juga cuma ditampung. Kita ngeluh ke dinas pun juga cuma ditampung gitu loh. Jadi nggak ada tindak lanjut gimana gitu. Oh berarti menyampaikan keluhannya itu sudah di beberapa dinas ya Bu ya? Makanya kita sudah pernah nyampe ke Pak Sri Pak Purnomo itu sudah 3 kali atau 2 kali kami sowan ke Pak Sri waktu itu. Iya. Nah, mungkin bisa nih Bu kayak dijelaskan lebih detail lagi kayak perbedaan dari sebelum direlokasi sama setelah direlokasi, kayak mulai dari tempatnya yang mungkin yang dulu lebih strategis atau omsetnya yang dulu juga lebih menguntungkan, itu mungkin boleh dijelaskan. Oh iya. Kalau masalah tempat, memang mungkin di sini lebih tertutup ya Bu kesannya? enggak, maksudnya lebih enak nggih, lebih luas. Yeah. Tempat parkirnya juga lebih luas. Tempat jualnya lebih bagus. Cuma dari segi omset kita menurun drastis. Nah, harapan kami para pedagang gimana atau caranya pemerintah daerah itu ataupun dari dinas sendiri biar bisa mengangkat kami kembali seperti dulu, seperti itu permintaan permintaan kami. Nah, dari pemerintah daerah ataupun karena kan dulu memang keripik belut itu kan ikannya godean ya Mbak ya. Nah, sekali Bu. Istilahnya kalau dulu orang luar itu Jawanya gini, belut itu kembangin pasar godean. Nah, seperti itu. Betul. Nah, sekarang kan udah hilang. Terus dulu juga kami sudah pernah matur ke dinas juga kalau yang mengangkat nama Sleman itu kan dari godean itu kan belut Bu. Kenapa belut disingkirkan, istilahnya seperti itu, dipindah kenapa? Karena untuk misalkan ada konsumen yang lebih banyak, kalau dipindah tempat khusus untuk keripik belut kan biar parkirannya lebih luas, tempatnya lebih enak, alasannya dari dinas kan seperti itu. Tapi kan mereka nggak Mbak ya, misalkan pedagang itu omsetnya menurun, mereka nggak mau tahu kan, yang penting mereka bisa memindah aja. Mungkin seperti itu. Kalau untuk dari ibu-ibu dan anggota paguyuban belut ini, apakah sudah melakukan alternatif usaha untuk meningkatkan penjualan begitu Bu? Mungkin dengan packaging yang lebih menarik atau inovasi olahannya atau bahkan dengan promosi melalui media sosial yang lain, apakah sudah dicoba untuk mengembalikan profit? Kalau masalah packaging, kalau di pasar ini memang kita cuma pakai yang biasa Mbak, karena kalau kita pakai packaging yang baru otomatis kan harga penjualan lebih mahal. Dan itu tidak masuk. Nah, dari segi harga kita nggak masuk. Terus dari segi selain packaging, inovasi itu kita dari pedagang sudah berusaha sebisa mungkin nyuruh anaknya yang bisa itu Mbak online itu ya betul. Itu gimana caranya lah, pokoknya Pak Adi kudu ubah seperti itu loh Mbak. Ben penjualan Pak Adi meningkat piye carane, ayo. Seperti itu kami sudah berusaha lewat media sosial nggih. Cuma kan kita memang belum bisa semuanya masuk ke media sosial Mbak. Cuma baru beberapa yang mungkin anaknya bisa membantu seperti itu. Berarti untuk promosi olahan belut yang ada di sini itu mainly masih kebanyakan masih konvensional ya Bu ya, berarti untuk yang media sosial atau bahkan online itu baru beberapa saja. Nah, untuk promosi sendiri kebetulan kami juga telah melakukan wawancara dengan Dinas Pariwisata. Nah, itu apakah memang benar sudah beberapa kali diajak promosi melalui event-event seperti itu dari Dinas Pariwisata? Iya. Dari Dinas Pariwisata pun juga sudah pernah mengadakan event juga Mbak di sini. Nah, tapi kalau dari pihak Dinas Pariwisata memasarkan sendiri belum pernah. Cuma memang bukan ranahnya ya Bu. Iya. Dinas Perindak. Sebenarnya kita kan disuruh menjalin hubungan sama Dinas Pariwisata. Cuma kan Mbak ya, kita kan cuma pedagang kecil.
nggak mungkin lah terus kita bisa istilahnya ngerangkul dari dinas yang tinggi seperti itu loh. Kita kan cuma melangkahnya juga perlu hati-hati. Nah, seperti itu, nggak berani langsung gitu kan, nggak. Istilah nanti wah kewanen ya seperti itu toh. Kalau yang kan tadi sempat disinggung kalau pemerintah itu sempat mengadakan event. Nah, kira-kira itu mungkin ya sebelum pandemi ya Bu kita membicarakannya kan. Kalau yang pandemi ini memang benar-benar mati. Yang sebelum pandemi itu mungkin event yang dilakukan di sini tuh kayak festival kuliner atau seperti apa itu Bu eventnya? Festival kuliner belum pernah. Oh, justru belum pernah. Belum pernah. Cuma event tadi Mbak saya bilang di depan yang tadi. Lomba mewarnai. Iya betul. Kalau event apa itu memasak itu cuma pas kita pindahan dari Pasar Indo pindah ke sini karena untuk menyambut Pak Sri, untuk meresmikan. Iya, meresmikannya saja ya, Bu. Betul, cuma itu aja. Selain itu kayaknya belum pernah. Justru belum pernah. Belum pernah. Padahal itu belut ikonnya Godean. Iya, makanya kan menurut saya, menurut kami para pedagang kan sekarang ikon belut itu kemudian udah hilang. Iya. Makanya dulu kan saya tuh sempet ya Bu, rumah saya kan tadinya di tempat lama. Saya tuh setiap kesini tuh ngelihat pasar Godean tuh yang rame banget belut. Nah belum lama ini saya kan pindah tuh ya Bu, rumahnya di daerah belakang sini. Ngelihat di sini tuh bener-bener yang sepi gitu, kayak yang lah kok ikonnya Godean yang dulu terkenal bikin macet sekarang nggak ada. Gitu. Karena kan selain keripik belut, terus itu dulu kan kalau pas hari pasaran ada geledean juga kan Mbak? Iya, yang jualan macam-macam. Betul, itu ada geledean, terus ada Alen-alen. pasar hewan, itu yang di luar di perempatan kecil itu kan, itu kan dipindah semua. Itu menambah sepinya pasar Mbak. Sekarang yang masih di pasar, kemudian pasar induk itu yang di dalam maupun di luar kan juga ngeluh, wah saplok kalau pindah pasarnya malu mati, itu istilahnya. Semenjak ada perpindahan dari pasar induk ke sini tuh berdampak di semua sektor iya, ya Bu, ya? Betul. Jenengan gini aja bisa survei mungkin sekitar jam 10 pagi sampai jam 11 pagi jenengan masuk ke pasar induk. Bisa bal-balan Mbak. Karena saking sepinya ya. Sepi. Sepi. Tapi kalau kelitian kayak yang jualan hewan-hewan tuh ada masih di sekitar situ kan tuh Enggak, dipindah ke ini Mbak. Kowen bukan sih Bu? Betul. Oh benar sih. Cuma kan sekarang tumbuh lagi di jalan sini. Iya, sebenarnya itu nggak boleh. Oh itu tidak boleh. Sebenarnya nggak boleh. Usaha biar tetap hidup gitu. Iya, sebenarnya yang bikin ramai itu loh Mbak. Belut, kelitian sama pasar hewan itu tuh kalau pas hari pasaran, ya. Tapi kan itu semua dipindah, jadi tinggal pasar induk saja. Nah sekarang ramainya mau ramai dari mana? Kalau yang bikin ramai aja disingkirkan dari situ, dipindah gitu toh. Sebenarnya alasan dari pemerintah sendiri itu apa sih Bu untuk memindah itu? Kurang Apa tahu, karena Mbak, saya kalau- menimbulkan kemacetan? Apa satu-satunya alasannya? Kalau awalnya setahu kami karena menimbulkan kemacetan itu tadi. Tapi kan di belakang itu kami tidak tahu. Pengelolaan tatanan Betul. pasar. Iya, tatanan pasar. Karena kan setiap ganti pimpinan pasti ada kebijakan. Betul, Baru. seperti itu. Aturannya juga gantian. Nah, kira-kira nih Bu kan tadi sempat dikatakan kalau pemerintah itu sifatnya saat ini hanya menampung. Kira-kira nih kan mungkin tetap tersorot lah ya pasar belut yang sekarang. Apakah dari pemerintah sendiri tuh mungkin menyediakan media promosi gitu Bu? Misal dibikinin satu web buat pasar belut supaya mudah mengakses atau seperti apa gitu? Kebetulan sampai saat ini belum. Sampai saat ini belum. Nggak tahu kalau besok-besok ya Mbak ya. Sampai saat ini belum. Iya. Jadi habis ini langsung dinaikin rame lagi. Alhamdulillah, amin. Nah, sampai saat ini belum ada respon dan belum ada itu tadi. Kira-kira kalau dari paguyuban sendiri ada nggak sih Bu rencana buat mungkin membuat satu media sosial untuk bersama-sama tentang pasar belut ini gitu? Apakah ada rencana? Ini memang kita ada pendampingan dari mana ya kemarin itu membimbing kami untuk itu Mbak pemasaran lewat online sama itu pembukuan lewat aplikasi itu loh Mbak. Nah, apa itu namanya saya lupa. Itu memang kami baru proses. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Ini baru proses ada pendampingan. Tapi memang belum berjalan, ini baru uji coba kan baru beberapa teman yang kita ambil yang sekiranya masih agak fresh gitu ya. Soalnya kalau yang udah agak sepuh kan susah tambah pakai HP. Karena terbiasa konvensional. Iya. Mungkin dari beberapa pedagang sendiri tuh berarti masih ini ya Bu yang
media memasarkan media online itu masih beberapa gitu ya Bu? Iya. Oh, berarti mayoritas masih mungkin berjualan di sini atau mulut ke mulut gitu ya Bu ya? Ular gitu. Betul. Kalau untuk pengiriman luar kota gitu ada nggak? Pengiriman luar kota itu tergantung omset Mbak. Kalau misalkan seperti saya kan punya tengkulak yang di luar kota, itu ada pengiriman. Tapi kalau yang enggak ya enggak ada. Oh, jadi tergantung ke toko masing-masing. Iya, tergantung omset masing-masing pedagang. Seperti itu. Kalau yang misalkan nggak punya channel yang di luar ya kita cuma di sini aja. Bener-bener tertahan di sini ya Bu ya berarti. Dan nggak bisa gerak Mbak kalau yang memang nggak bisa yang keluar. Saya penasaran nih Bu, kan ini relokasinya sudah dari tahun 2013-2014 ya, karena sudah 8 tahun pindah ke sini. Selama 8 tahun itu apakah Dinas Perindak itu pernah sekedar jadi sepi nih pasarnya, tapi di sisi lain yang pasar belut, yang pelitian segala macam itu juga ikut sepi. Apakah mereka pernah terus kayak mempertemukan masing-masing perwakilan lalu diajak obrolan bareng kayak gimana ya baiknya gitu. Ada forum gitu nggak? Belum juga enggak. Kalau misalkan kesini ya cuma survei aja. Ramainya kalau jam berapa ya Bu? Ramainya jam berapa Cuma ya? nanya Kayak kita itu. Dan kita nggak ada istilahnya Nggak ada tindakan gitu ya. disosialisasikan sama pedagang misalnya dari Geledian dari sini gitu kan nggak ada. Kalau survei ya survei aja. Jadi malah jadi semenjak relokasi itu benar-benar stuck berhenti di sini ya Bu ya. Harus mau nggak mau kita yang gerak, kalau nggak kita sendiri nggak jalan gitu Bu. Kalau kita nggak kreatif memang kita mati di sini Mbak. Kita harus membantu ini, harus membantu UMKM Sleman. Harus mewujudkan Godean bisa biar menjadi ciri khasnya kembali ya. Yang dari dulu belut ini andalannya Godean. Mungkin Bu kira-kira nih kan melihat sekarang kan mungkin kalau kemarin pandemi itu benar-benar mati gitu ya Bu. Kira-kira apa sih Bu harapan Ibu ke depannya, melihat sekarang kan ini pandemi udah mulai longgar, wisatawan udah mulai datang. Harapannya Ibu mungkin buat pasar sendiri itu seperti apa? Harapan kami dari pedagang itu dengan Mbak ya? Dengan terbukanya pariwisata kembali ini, mudah-mudahan omset kami bisa maju, bisa kembali lagi seperti dulu, seperti itu. Dan mungkin dari dinas sendiri ada pendampingan untuk kami. Pendampingan dalam segala hal gitu. Betul, ya. iya. Yang terakhir nih Bu, boleh nih kasih closing statement. Kenapa sih para wisatawan itu harus cobain belutnya Godean? Ada apa sih yang spesial dari belut Godean? Boleh nih Bu disampaikan ke semua yang sahabat kita yang nonton nih Bu. Karena kalau belut Godean itu yang pertama itu memang enak. Enak banget. Lebih enak. Dan mungkin belum ada tandingannya. Beda dari harus dicoba. Itu harus dicoba. Kira-kira produk best sellernya tuh apa Bu? Boleh disampaikan ini ke sahabat semua. Mungkin dari segi kualitas itu kalau dari produk dari Godean itu memang lebih lebih bagus Mbak menurut saya dibanding produksi lain tempat. Iya, memang kita dari kota lain memang kita ada persaingan, tapi kalau Godean itu memang yang TOP BGT, wah TOP banget. Endolisasi sahabat. Karena kan kita dari cara pengolahan juga beda, terus dari segi bumbu-bumbu juga beda, seperti itu. Jadi di kualitas kan kita juga beda. Mungkin boleh disampaikan Bu, kira-kira variasi yang belut yang ada di sini itu seperti apa? Mungkin keripik atau apa? Mungkin kan taunya kebanyakan keripik belut ya Bu. Coba Olahannya aja ya. Ada varian lain. Kalau varian lain itu memang kami dulu pernah nyoba ya, cuma kurang laku. Jadinya yang dicari itu banyak kan yang original aja. Cuma kadang ada yang nggak pakai tepung itu. Berarti yang belut satu doang gitu ya Bu? Ya hitam aja itu, nggak pakai tepung. Nggak pakai tepung itu. Cuma kalau di sini kan ada 3. Belut yang pakai tepung yang keripik kayak gini, terus belut tanpa tepung, sama yang peyan. Yang peyan itu yang lebar, belutnya kecil. Saya suka beli lah itu. Iya. Endolisasi buat makan Indomie. Tuh. Cuma ini mudah-mudahan ya Mbak ya, ini kan pasar induk mau direnovasi. Insya Allah bulan Januari itu udah mulai dibongkar, dan ini ada tindakan sebagian pedagangnya mau dipindah sini juga. Mudah-mudahan tahun 2024 kalau nggak salah kita sudah pindah ke pasar yang baru. Mudah-mudahan omset kami bisa kembali. Minta doanya.
Karena insya Allah nanti setelah pasar induk selesai direnovasi, kita pedagang belut juga mau dijadikan satu lagi. Dipindah sana lagi, Bu? Iya. Alhamdulillah. Iya. Terus berarti nanti yang sini dikosongkan untuk hal lain mungkin? Mungkin di sini itu belum jelas ya, Mbak, mau buat apa, terminal atau apa. Kemarin Godean menuju go internasional, sahabat. Banyak Trans Jogja juga ya, Bu? Kalau Trans Jogja itu kemarin udah jalan sampai sini, cuma nggak tahu kenapa diberhentikan ya, Mbak ya. Terus sekarang kan ada cuma pagi, siang, sama sore. Kalau kemarin kan setiap 7 menit sekali datang. Karena sepi atau apa kami kurang tahu. Ini pindahan yang Trans Jogja yang sekarang pindahan dari Jalan Solo kalau nggak salah. Kalau yang kemarin jalan udah diberhentikan. Seperti itu. Ternyata seru banget nih sahabat. Yuk bincang-bincang bareng Ibu Padiem. Ibu sebagai Ketua Paguyuban Harapan Mulia ya, Bu ya. Iya. Oke, mungkin cukup segitu aja sobat semuanya bincang-bincang kita pada sore hari ini. Jangan lupa buat kalian semua yang ingin mungkin berlibur ke arah-arah Kulon Progo, Ngelewatin pasar belut Godean harus apa, Bu? Mampir. Cobain belutnya. Cobain endalisasi buat oleh-oleh. Worth banget, guys. Oke, mungkin sekian aja wawancara kelompok Sleman bersama dengan Ibu Padiem. Sampai Not this time. Not this time. Not this time. Review gimana rasanya? Endol banget guys, kalian harus cobain ini. Crispy banget, crispy. Kalian harus cobain ini. Kriuk, endolisasi. Terus kan ini kata ibunya paling endol, paling enak, paling beda. Makanya kalau penasaran cobain. Oke. Enak banget, serius. Ayo datang sini yuk. You might not be